Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Hari ini kita akan membimbing beritanya. Akan dibimbing oleh saya Hakim dan juga saya Rol. Dan selamat datang di membimbing berita terkini. Jadi, apa sih ini? Kita ada apa sih ini hari ini? Jadi ini konten terbaru di YouTube-nya di bimbing.id ya teman-teman. Jadi ya kita hanya mau bacain berita-berita yang lagi banyak dibahas saja, lagi viral sekarang. Ya, related to jobs. Betul. Jadi nanti mungkin kita akan bersinggungan kayak ngomongin soal karir, kayak ngomongin soal terus ya aja gitu kan. Terus mungkin prospek MMM juga. Jadi hari ini kita nggak ngomong MLM ya, karena kayak 2025 masih ada sih nggak kejebak? Masih sih. Kan tapi kalau sekarang bukan kejebak ya, tapi lebih ke prospeknya mungkin dia melihat bagus, tapi eksekusinya sih biasanya. Oh iya, tapi dulu gue pernah hampir ketipu ya, bukan ketipu sih, hampir percaya yang nonton yang buat bensin itu. Apa ini kayak Mentos. Iya, terus masih ke bensin. Ya, kali jadi petani Gue pernah pakai tuh di mobil tapi. Ya bokok. Orang percaya kayak gitu. Oke, jadi kita akan membawakan berita menteri terbaru kita. Pak Menteri. Banyak menteri terbaru kita banyak. Satu, Pak Erick Thohir. jadi apa tuh? Kemenpora kan. Kemenpora. Kita tahu, tapi gue lupa jadi apa ya? Tahu kan, tahunya ketua PSSI. Gue tau sih meme yang gitu. Oh, kalau PSSI minta kejutan ke Kemenpora. Iya, udah saya kiri. Karena sama orang. Itu biar ini aja, biar naturalisasi lancar. Tapi kalau kita bicara soal jenjang karir dari Pak Erick Thohir, ini bagus deh. Pak Erick Thohir itu kan kita udah tahu lah CV-nya, beliau pernah jadi presidennya pemilik apa presidennya Inter Milan ya? Inter Milan. Iya benar. Pemegang saham. Ya, terus punya tim juga di DC United juga punya beliau kan. Oh ya? Sekarang aja dong enggak ya? Benar ya. Pokoknya CV-nya tuh sebenarnya dia seorang bisnismen lah, orang-orang bisnis. iya, Tapi BNCB lembar-lembar kok. Betul. Nah, tapi nggak bagus karena CV yang bagus hanya 1 lembar. What was info aja nih. Makanya di edit CV-mu di sini nih. Asik. Tapi ada yang lain menteri yang lagi kontroversi, Pak. Bukan kontroversi tapi kebijakannya tuh menarik lah. Menarik. Dan tindakannya tuh lucu. Kalau dulu kan kita punya menteri namanya Pak Basuki ya. Betul. Dia tuh menteri menteri apa ya Pak Basuki? PW. Oh, PW tahu. Dia tuh fotografer, bro. Waktu itu di Istana Negara apa di IKN ya? Idanya juga jadi fotografer di terus yang di sawah juga tuh ya, itu ya lembut talenta guys. Jadi ini drummer betul. Tapi yang mau kita bahas adalah Menteri Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya ini menteri baru Menteri Keuangan. Ya, menggantikan Bu Sri Mulyani. Bukan berarti Bu Sri Mulyani itu jelek. Bagus dia juga. HR gitu tuh. Wow, bener juga sih. FYI aja, Ibu Sri Mulyani itu ternyata sudah 3 atau 4 periode gitu. Jadi 3 periode ya? 3. Setelah zaman Jokowi ya. Lu dari SBY bro? SBY ya? SBY 4 berarti? 4 sama yang Pak Prabowo sekarang? Oh iya, setengah sih berarti ya. Tapi Purbaya ini kalau dibanding sama Bu Sri Mulyani itu ada perbedaannya ya. Dia itu sama-sama pinter guys. Betul, pastilah. Mungkin lah ada beberapa antar. Tapi ada sih. Ya udah. Yang ini. Colek paha ya. Mereka tuh sama-sama pinter guys. Kayak kalau kata netizen ya, kalau kata orang TikTok kan lucu-lucu ya. Betul. Iya, ada yang komen kayak bedanya Bu Sri Mulyani tuh sama Pak Purbaya tuh mereka tuh sama-sama pintar. Tapi kalau Bu Sri Mulyani tuh pintar, tapi nggak mau ngasih contekan. Kalau Pak Purbaya di sharing. Oh bener. Iya. Tipikal yang pintar tapi asik. Tuh. Berarti Bu Sri Mulyani gak asik. Ingat, gue nggak. Dia punya inilah caranya sendiri. Oh boleh jadi. Dia tipikalnya duduk di depan. Oh iya benar. Kan depan. Benar. Pak Purbaya di belakang. kantin. Lo nggak tes di sebelah. Beda tuh belajar. Udah pintar saking pintarnya bro, saking pintarnya. Tapi Pak Purbaya itu banyak banget melakukan kebijakan yang sangat expected ya bagi kita orang warga Indonesia yang sangat bayar pajak ya. Betul, yaitu Pak Purbaya adalah memberikan uang atau bukan memberikan ya? Mencairkan. Apa istilahnya? Gue lupa nama modal nggak sih jatuh ya? Uang simpanan sisa dari APBN.
yang dari tahun-tahun sebelumnya tidak terpakai. 200 triliun. Ya, dari total ada sekitar 400 apa kalau nggak salah. 400 apa? Lembar. 400 triliun. 200 triliun itu yang dibagikan itu kalau nggak salah ya, ini infonya ke Bank Mandiri itu sebesar 55 triliun, ke Bank BRI 55 triliun, ke Bank BTN 25 triliun, ke Bank BNI 55 triliun, BTSI 10 dan BSI 10 triliun. Kenapa BSI 10 triliun dia? Nggak tahu kan Bang, masih baru kayaknya. Kenapa nih alasannya Pak Purbaya memberikan uang sebanyak itunya kepada bank itu? Emang nggak takut ya ngapain gitu duitnya? Enggak. Jadi kalau yang gue baca di berita itu salah satu alasannya adalah supaya intinya adalah Pak Purbaya ini tuh kepingin bahwa ekonomi di kita di Indonesia itu jalan dan roda ekonomi itu bergerak lagi. Salah satunya adalah dengan bank itu ngasih pinjaman modal ke nasabah. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau buka usaha nih, terus Nggak duit? minjem duit ke bank gitu misalnya 200 juta, nah itu bisa pengennya tuh dikasih dengan mudah supaya ketika nanti dia bikin usaha ya kan, terus ada yang beli kan roda ekonomi berjalan, uangnya dikumpul bisa dibalikin lagi gitu. Kan pada saat dia nyariin duit misalkan 200 juta kan duitnya tuh mau disimpan di mana? Di bank itu juga. Betul, Dan di bank itu dapat bunga lagi. betul. Oke. Yang kedua adalah tax amnesty guys. Kan Pak Purbaya kan adalah seorang menteri keuangan. Dan dia menolak adanya tax amnesty dan ini tuh udah dibahas ketiga kalinya alias jilid ketiga guys. Jadi Tax amnesty itu apa? Tax amnesty itu ibarat gampangnya adalah pengampunan pajak lah buat orang-orang yang mungkin telat bayar. Tapi kalau misalnya lu jadi pengusaha lu bayar pajak kan nanti misalkan. Misalnya lu punya perusahaan kodok terbang gitu. Berarti FNB. Kodok bisa terbang gak sih? Gitu. Ya misalkan lu bikin usaha, lu bayar pajak. ya pasti lah harus bayar pajak lah. Gue sering banget sih ya dengan usaha-usaha tulisan ada objek pajak hidup belum bayar pajak. Iya, nah itu tuh nah setelah saya bekerja di bidang operasional ini ya, ternyata tuh yang jadi objek pajak ini belum bayar itu bukan Hanya tempatnya, tapi bisa jadi tuh hanya tiangnya doang, hanya pelangnya doang. Oh iya? Itu karena setahu gua pelang itu tuh dia ada pajak sendiri. pelang tuh maksudnya kayak Kayak di depan nih signage. signage. Di depan nih ada tulisan kan di bimbing.id gitu. Iya. Jadi kalau pajaknya gedung, misalnya pajak ke gedung kantor kita, Anggaplah misalnya 2 juta gitu ya. Nah, kita udah bayar 2 juta nih. iya. Tapi itu ada pajaknya juga tuh. Signage itu. Si signage itu. Oke. Pajaknya misalnya 10 juta. 10 juta. Tapi kita nggak bayar. Kita lupa atau Entah kelupaan, entah kelewat, entah apa. tapi yang ditempel ke gedung ya biasanya. Iya, nggak DPR kan di situ. Oh, ada beli di signage ya. Di signage ya. Jadi itu saya proyek ini belum bayar pajak gitu. Kan objek ini. Objek ya. Kan. Jadi kalau misalnya sekolah mungkin di kacanya. Oh, tapi kebanyakan di kaca nggak sih? Apa kaca yang belum bayar pajak? Nah. Kalau dia di gedungnya ya di gedung kocak. Ya kalau nempelnya di motor lu berarti motor lu belum bayar pajak. Ya juga, kenapa nggak motor yang nggak bayar pajak tempel itu di motornya? Dia lu mau Dari keren bro, merah-merah gitu bro. ganggu bos, itu kan gede banget bos, itu sepapan ini. Nih sepapan ini. Lanjut Kim. Lanjut. Pesan terakhir ya, dari kebijakan paling pro kontra, Apa? yaitu tidak menaikkan cukai rokok Tidak menaikkan cukai rokok. tahun ini. Biasanya tuh tiap tahun tuh pemerintah tuh naikin cukai. PP. Naikin cukai, sorry. Setelah apa kayak masalah Cukai, cukai itu kalau bahasa kasar itu kayak barang-barang yang merusak kesehatan seperti rokok, alkohol itu dikenakan denda. Bukan denda siapa? Pajak berlebih. Kayak ibaratkan kayak uang ganti kesehatan. Oh gitu. Iya, buat Itu gunanya cukai ini. iya, jadi dan kan pajak itu kan nambah nggak? Kayaknya kan ada bayaran pajak biasanya nih PPN. Nah, kalau rokok atau Misalnya harga rokok 20.000 harganya. aslinya PPN 11%. Nah, 10%. Anggap bilang 22.000. Nah, itu cukai tuh. Cukai kan puluhan ribu kan. Iya, tergantung lah cukai. Beda-beda lah. Jadi total 50.000. Total jadi 50.000. Ya kan kayak sebungkus berapa gitu. Terus nanti kan itu kan pajak si cukai itu kan masuk ke negara. Nah, itu tuh kayak ibaratnya kayak kasaran tuh kayak perusahaan ya bikin rokok. Itu kan tidak sehat sebenarnya. Iya. Ya kan untuk manusia kan, apalagi untuk warga Indonesia.
Nah, itu kayak ibaratnya tuh ya udah lu bayar lebih untuk apa namanya? Kesehatan di negara kayak timbal balik ya, subsidi silang. Oh, oke. Gua ngerti. Tapi ada rasanya vape berbayar itu tidak menaikkan cukai. Kenapa? Karena dia berfokus untuk barang-barang ilegal. Karena kan kita kan punya industri lokal rokok ya, yang kita tahu. Oh, ini. Apa lagi sih? Apa lu rokok enggak? Enggak. Lebih berdua oke. Rokok kan? Nah, lu kan enggak kelihatan. Kamu enggak. Mali juga nggak nonton. Lu apa rokok lo? Enggak usah ngomong. Harap. Gimana gua? Berapa deh? Itu 23. Oh, dia ya lu apa? Berapa? 25. Ya 50.000 tuh apa sih? Rokok mau dari luar negeri mau dari luar negeri semua dicukain sih. Iya, emang cukai ya. Maksudnya kan ada barang-barang rokok yang ilegal. Biasanya tuh yang dia nggak bayar pajak. Nah, tadi kan kita udah ngomongin menteri kita sendiri ya. Betul. Kita mau ngomongin salah satu kementerian yang mungkin berjasa tapi kadang suka ada masalah juga. Yaitu lembaga imigrasi kayak. Emang selain dia banyak banget kayak bea cukai, ya tapi dia bea cukai itu antara imigrasi nggak sih? Enggak ya? Kayak sendiri. Kayak udah pada sendiri ya. Kayak gitu. Tapi bagi teman-teman ya yang selalu atau mengincar bekerja di luar negeri, istilahnya apa? Diaspora. Bener. Gue diaspora tuh ada pemain bola atau enggak? Gak selalu pemain bola. Nah, apa coba? Diaspora tuh untuk yang kerja di luar negeri. Oh, gitu. Orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu namanya diaspora. Diaspora. Jadi kayak enggak. Kemarin tuh yang hashtag yang ramai itu apa? Kabur aja dulu. Ya, itu maksud gue itu. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu nih, jadi imigrasi itu setiap tahun tuh membuka SDWHV. Apa tuh SDWHV? Surat dukungan untuk work holiday visa. Oke, jadi bagi singkatnya ada. Kenapa disingkat sih? Maksud gue singkat ini nggak enak. Kalau disingkat holiday jadi kayak enak ya. Kayak misalnya lagi beruan. Jadi kan suruh apa? Suruh apa? WFH. VHV. Gitu. VHV nggak sih? Susah. Terus orang imigrasi susah sih. Tapi kan singkatnya jadi gabungan ya Indonesia sama Inggris ya. Surat dukungan untuk work holiday. Harusnya apa dong? Surat dukungan untuk visa bekerja dan liburan. Sebenarnya tuh migrasi tuh kayak kerjasama dengan Australia untuk kayak membantu nih orang-orang yang pengen bekerja di Australia. Jadi caranya adalah kayak kalian nge-war emang kenapa war? Seperti tiket Blackpink yang berapa menit langsung habis? 2 jam sampai semenit. Tiket Raditya juga saya dapat. Vaksin COVID. Pokoknya dari si surat ini tuh dia pemerintah dari Australia bekerjasama dengan imigrasi dari Indonesia itu hanya menyediakan 5.000 kuota ya. Ya per tahun untuk tahun ini. Untuk periode inilah ya. Kemarinnya tuh lebih dikit sih ke 4.000 sekian gitu. Oke, atau untuk tahun ini digedobin kayak 5.000 2.000 ya biar enak. Biar enak kan. Iya. Surat ini adalah surat rekomendasi dari imigrasi lah untuk embassy Australia meyakinkan bahwa orang ini sudah eligible untuk mendapatkan visa. Oh, kayak ada data-data diri kayak KTP segala macam, terus ada IELTS dan ini sangat-sangat ditunggu-tunggu nih, Om. Iya. Nih pembukaan SDWHV apa? Ini ada tujuannya nih yang tujuan lebih jelas lah dari Google. Apa tuh? Maaf terjadi error. Yang pertama ini sebagai syarat visa. Jadi sekarang syarat visanya itu harus melampirkan SDWHV ini gitu. Mungkin lebih khususnya visa untuk yang work holiday ini ya. Iya. Terus yang kedua bukti dukungan. Nah, surat ini nanti akan menunjukkan bahwa kita didukung oleh pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam program work holiday visa. Betul. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peluang. Dengan memiliki surat ini, Anda membuktikan kepada pihak imigrasi Australia bahwa Anda memiliki dukungan yang sah dan alasan yang kuat untuk datang ke Australia. Ya tadi tapi kita lupa ngasih tahu satu hal, Om. Apa tuh? Pembukanya itu 15 Oktober, guys. Kapan berapa? Tanggal 8. 7. Tanggal 8. Tanggal minggu depan dong. Minggu depan. Iya. Daftar, Om. Hah? Ini kayaknya mau kapan? Bisa besok. Ya. Dia daftarnya di website apa? Website ada organisasi imigrasi. Oh gitu. Ya, jadi kalian simpan. Waktu aku pernah dengar kayak ada grup Telegramnya. Jadi pas kita udah dapat visanya, gimana sih cara kita kerja? Info-info gimana kayak info lur. Nah, baru tuh ada komunitasnya, guys. Jadi kayak mungkin ini salah satu chance pilihan kalian selain di Jepang ya.
Kalau misalnya kalian ingin bekerja tuh umumnya ke Jepang ya guys. Ya, Jepang atau Timur Tengah. Tuh, tapi sekarang Jepang lagi invasi bro. Betul, sama India. Inflasi. Jadi ngomong soal kerjaannya, kita dapat berita dari TV One. TV One tuh melansir 10,7 juta warga Indonesia yang berebut cari kerja. Terus kata Kemenaker apa? Soft skill mereka masih kurang. Kalau soft skill kalian masih kurang, ikut dibimbing guys. Tapi emang bener om, orang Indonesia tuh soft skill kurang. Kenapa tuh? Karena Mungkin nggak dibidik ya sebetulnya tuh kalau yang diutamakan dalam soft skill ini maksudnya adalah kayak communication, terus kayak ada problem solving, leadership dan lain. Karena kan sekarang perusahaan-perusahaan yang buka lowongan kerja itu kepengen orang-orang yang udah nggak perlu dituntut lagi. Jadi dia bisa bekerja mandiri, lepas. Jadi makanya mereka harus punya kayak leadership, bisa memimpin bisa sebuah project, terus kayak problem solving, dia harus bisa membereskan masalah-masalah yang ada dan segala macam. Jadi mungkin yang dinilainya tuh seperti itu. Nah, jadi ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena ya gue nggak tahu kalau Gen Z sekarang kan katanya apa udah bisa dimarahin ya katanya. Oh, dimarahin dikit lah. Lawan Lawan. kan, kalau zaman dulu kan katanya orang kerja kalau dimarahin tunduk ya, iya pak tuh ya sih. Kalau sekarang dimarahin dikit, kamu ini kerja nggak bener lah, apa nggak bener. Cuman memang ternyata 10,7 juta ini itu tidak hanya dari fresh graduate yang nyari kerja, job seeker baru. Betul. Itu termasuk juga pekerja-pekerja yang resign untuk cari pekerjaan baru, terus juga ada yang kena PHK dan lain-lain. Jadi itu include ya guys. Nah tapi memang kalau kata di TV One nih, tv1news.com, katanya pertumbuhan tenaga kerja di negara kita itu cukup besar ya Pak. Terus kita 3,5 juta lulusan dari hasil pendidikan, baik itu dari SMK, SMA, universitas. Jadi setiap tahun ada 3,5 juta orang yang masuk ke pasar kerja ini. Idealnya di tahun yang sama 3,5 juta orang tuh udah pensiun. Idealnya. Tapi jadi komisaris. Ada yang jadi EPK. Tapi emang sistemnya kita tuh juga nggak mendidik orang-orang. Sistem kita nggak mendidik. Maksudnya sistem kita tuh pendidikan kita nggak mengajarkan soft skill dari kecil. Betul. Karena dianggap soft skill itu adalah kemampuan yang kita kulik sendiri. Iya, tapi sebenarnya itu harus dibantu, harus dibimbing sejak dini. Nah, itu tuh sangat berfokus pada nilai dan pencapaian individu. Ranking. Betul. Kayak mereka tuh berfokus pada IPK. IPK penting sebenarnya. Tapi menurutku yang penting tuh adalah dianya. Berarti IPK 2,3 tuh nggak? Maksud gue gini Kim, kalau soft skill kurang itu memang betul dari zaman kecilnya tidak dididik secara formal gitu kali ya di sekolahan ya. Karena jujur memang gue dari SD nggak pernah sih dapat kayak harus leadership apa gitu. Cuma mungkin tipis-tipis adalah. Kayak lekasi ya sih. Iya, itu kan juga itu ada leadership lah. Cuma kan dulu kita mikirnya kayak kata itu ngapain sih gitu kan. Gue ngeliat sekarang tuh kayaknya kalau soft skill leadership, problem solving itu pakai tuh buat debat. Sekarang kayaknya debat diktat ya kayaknya. Iya, di Twitter debat, di TikTok debat, IG, Instagram debut, debat, debus. Ya pokoknya dimanapun ada di Instagram orang isinya main padel, debat. Soft skill itu adalah kemampuan yang tidak terlihat. Contoh, public speaking. Nggak kelihatan. Kita kan nggak kelihatan, tapi bisa diasah. Nego gaji. Ngancam kerabat. Ada ini hard skill tapi soft skillnya lembek, kayak ya udah kayak lu jago tapi lu nggak bisa menyampaikan kejagoan lu itu. Betul. Itu berbalikannya, kalau lu soft skill lu jago tapi hard skillnya ampas, lu omdo. Betul. Tok kosong bunyinya. Ring. Tok kosong bunyinya. Jaring ini dia gue. Ya, jaringnya kan itu. Upgrade soft skill kalian dan upgrade karir kalian dibimbing.
Betul. Di bimbing itu ada apa aja sih? Kita ada banyak ya. Kita tuh ada 20-an kelas nih, Om. Betul. Oh, sekarang 20-an ya? Hampir 20 lebih kayak rasa ya. Terakhir di sini kayaknya cuma 8 gitu kayaknya. Kamu sih kelamaan perginya. Jadi kita tuh ada digital marketing, ada data science, ada UI UX. Pokoknya kita berbagai fakulti kayak business and development. Kita juga ada yang baru nih. Kita ada K3 guys. Jadi ada K3 ada sustainability apa ya? Gue lupa. Jadi itu pokoknya Apa sih? sistem ini Belum ada di sini. bukannya di sini salah. Pokoknya ada banyak. Kalian bisa cari Itu ya biar ya ada banyak. Iya. Kalian bisa cari untuk mengakses bootcamp kita. Karena kita ada job connect juga bagi teman-teman yang ingin bekerja selain ke bootcamp kita juga ada layanannya. Ada job connect dan job connect. program ya bootcamp. Betul. Dan ada garansinya juga guys kalau kalian mengambil job connect plus, yaitu garansi kalau misalnya 6 bulan kalian nggak dapat kerja setelah ikut pelatihan kita, duitnya di refund. Ya, nah mungkin kan ini juga teman-teman ada yang belum tahu nih mau ikut bootcamp tapi nggak tahu mau bootcamp apa. Kalian bisa konsultasi konsultasi gratis bersama Mila guys. Ya Mila di WhatsApp ada ya. Ya sama ya di bit.ly/kontak dibimbing. Atau nanti kita ada sini. Kita ada di ujung kiri. Nah, ada. Semoga video ini banyak yang nonton. Betul. Sampai saya dipanggil lagi. Semoga saya nggak ada jam saya spot ya. Bismillah. Tuh. Ya jadi nyawa lo ada di gue. Iya betul. Semoga ya. Semoga lancar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Membimbing Berita Terkini. Ya gimana?